Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Juandito dari kelompok 2 dan teman saya Zainal Mutakim. Di sini kami akan membahas tentang urgensi belajar hadis. Pertama, peranan hadis dalam syariat Islam. Kedudukan sunnah atau hadis dalam Islam sebagai sumber hukum. Para ulama juga telah berkonsensus bahwa dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam ini, Sunnah atau hadis menjadi dasar hukum Islam atau tasyri'iyah kedua setelah Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-Quran. Tentunya pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Dua fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis sebagai bayan tafsil, bahwa hadis itu menjelaskan atau memperinci kemujmalan Al-Quran. Karena Al-Quran bersifat mujmal atau global, maka agar ia dapat berlaku sepanjang masa dan dalam keadaan bagaimanapun diberlakukan perincian. Maka dari itu diperlukan adanya hadis atau sunnah. Dalam Al-Quran ada perintah melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan ibadah haji. Namun teknik operasional tidak dijumpai di dalam Al-Quran. Teknik pelaksanaan tersebut dijelaskan di dalam hadis. Bahaya meninggalkan hadis dan mengingkari sunnah Nabi. Ini poin ketiga. Meninggalkan sholat adalah perkara yang teramat bahaya. Di dalam berbagai dalil disebutkan berbagai ancaman yang sudah sepatutnya membuat seseorang khawatir jika sampai lalai memperhatikan rukun Islam yang mulia ini. Tulisan kali ini akan mengutarakan bahaya meninggalkan sholat menurut dalil-dalil Al-Quran secara khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afa naj'alul muslimina kal mujrimin," yang artinya, maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa atau orang kafir? Quran Surat Al-Qalam ayat 60, nomor 68 ayat 35. Kesimpulan, Al-Quran memang merupakan pedoman umat Islam yang utama. Namun isi dan redaksi dari Al-Quran itu sendiri masih sangat bersifat global atau mujmal. Maka dari itu, kedudukan hadis dalam Islam yang utama adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Rasulullah SAW yang bergelar uswatun hasanah, segala ucapan dan kepribadiannya adalah pencitraan dari Al-Quran. Sehingga umat Islam yang mengikuti hadis-hadis Rasulullah adalah mereka yang juga taat kepada Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.